Go yard. I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Maulidani Saputra, mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Sebelum lanjut ke dalam penjelasan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Pertama, ada pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi adalah dokumen formal yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan aliran kas dari suatu entitas selama periode waktu tertentu. Berikutnya itu ada tujuan dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, kreditor, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Di sini ada isi dari laporan keuangan. Pertama ada neraca, kedua ada laba rugi, ketiga ada arus kas, dan yang keempat jurnal penutup. Berikutnya, pengertian dari isi laporan di slide sebelumnya. Pengertian neraca. Neraca menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Ini mencakup aset seperti kas, piutang, inventaris, dan aset tetap. Kewajiban, hutang, piutang jangka panjang, dan liabilitas lainnya. Dan ekuitas pemilik, modal saham, dan laba ditahan. Yang kedua, pengertian laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan hasil kinerja keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu, seperti 1 tahun fiskal. Ini mencakup pendapatan atau hasil penjualan, pendapatan lainnya, biaya operasional, dan laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan selama periode tersebut. Pengertian yang ketiga, pengertian arus kas. Laporan arus kas menyajikan aliran masuk dan keluar uang tunai dari berbagai aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan suatu entitas selama periode waktu tertentu. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah proses akhir dalam siklus akuntansi yang dilakukan pada akhir periode laporan, biasanya akhir tahun fiskal, untuk menutup sementara semua akun pendapatan, biaya, dan dividen agar siap untuk memulai periode pelaporan berikutnya dengan awal saldo 0 di akun tersebut. Nah, berikut ada tabel contoh soal laporan keuangan. Di sini ada beban listrik dan air dengan nominal 2 juta rupiah. Yang kedua, akumulasi depresiasi gedung dengan nominal 9 juta rupiah. Yang ketiga, ada modal sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada kas sebesar 4 juta, utang sebesar 7 juta, beban lain-lainnya sebesar 1 juta, persediaan sebesar 2.500.000, penjualan sebesar 40 juta, beban asuransi sebesar 200.000, gedung sejumlah 40 juta, prive sebesar 1 juta, piutang usaha sebesar 2.800.000, beban gaji sebesar 5 juta, utang gaji sebesar 1 juta, dan yang terakhir HPP sebesar 18 juta rupiah. Berikut ini ada cara membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Penjualan dikurangi oleh HPP. Penjualan sebesar 40 juta dikurangi HPP sebesar 18 juta. Maka menghasilkan laba kotor sebesar 22 juta rupiah. Berikutnya, beban lain-lain 1 juta ditambah beban listrik air 2 juta, beban asuransi 200.000, beban gaji 5 juta. Maka jumlah beban 8.200.000. Dan di sini menghasilkan laba bersih sebesar 13.800.000. Selanjutnya ada laporan arus kas atau perubahan modal. Modal awal 15 juta rupiah dikurangi prive sebesar 1 juta rupiah. Hasilnya 14 juta rupiah. 14 juta ditambah laba bersih
sebesar 13.800.000. Maka modal akhir Rp27.800.000. Dan yang terakhir ada neraca. Di sini ada kas sebesar Rp4 juta ditambah piutang Rp2.800.000 ditambah persediaan sebesar Rp2.500.000, maka jumlah aset lancar tersebut sebesar Rp9.300.000. Selanjutnya aset tetap. Gedung memiliki biaya sebesar Rp35.500.000. Akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp9 juta. Maka hasilnya Rp26.500.000. Total aset sebesar Rp35.800.000. Kewajiban. Utang sebesar Rp7 juta. Utang gaji sebesar Rp1 juta. Total utang sebesar Rp8 juta. Modal akhir Rp27.800.000 dan jumlah kewajiban adalah sebesar Rp35.800.000. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang materi laporan keuangan perusahaan dagang. Mohon maaf atas kesalahan saya ketika penyampaian, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.